Eselon 2 seluruhnya yang hadir pada saat ini. Ini satu kegiatan yang luar biasa maknanya bagi orang Melaka dan luar biasa pentingnya bagi orang Melaka. Namun karena Bapak Bupati berhalangan, kemarin baru saja kembali dari Kupang dalam satu penugasan di Kupang, ibu kota provinsi NTT. Bapak Sekda juga kurang enak badan. Oleh karena itu kepada saya ditugaskan untuk mewakili beliau membuka atau mencanangkan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi pejabat publik dan tenaga kesehatan yang akan kita lakukan pada saat ini. Hadirin yang saya hormati, hingga saat ini Kabupaten Melaka termasuk wilayah penyumbang angka kesakitan COVID-19 dengan kasus terkonfirmasi sebagaimana dilaporkan tadi oleh Ketua Panitia 32 kasus. Karena itu COVID-19 masih merupakan masalah kesehatan nasional bahkan global, sehingga pemerintah Kabupaten Melaka dan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Melaka. Hadirin yang saya banggakan, pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Melaka hari ini adalah sebagai suatu penanda dan pertanda bahwa pemerintah akan melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat seluruhnya. Simbolis penerimaan vaksin kepada pejabat publik hari ini diharapkan dapat menumbuhkan optimisme, dan ini harus kita gaungkan supaya meningkatkan daya imun masyarakat bahwa secara medis kita akan menerima suntikan vaksin, tapi positive thinking akan membuat imun kita naik. Jadi kadang orang banyak yang justru sakit karena ketakutan dengan berbagai informasi, baik yang di media koran, media online maupun media bibir. Saya mau katakan kasarnya seperti itu. Banyak sekali informasi yang kita dengar, bahkan lebih banyak kelirunya karena kita tidak mendengar dari sumber yang tepat. Alhasil banyak orang bahkan takut. Ya, tidak usah sebut lain. Ketika mendengar vaksin sudah di-drop dari Kupang, dari Jakarta, Kupang dan sini, banyak orang sudah mulai mencari alasan. Saya tidak tahu alasan untuk apa, tapi mereka berusaha menghindar untuk bahkan tidak terima vaksin. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti, yang hari ini kesempatan hari ini kita, ya para teman-teman jurnalis juga hadir, mari kita gaungkan ya, peristiwa penting ini supaya masyarakat tahu bahwa vaksin itu penting. Hadirin yang saya hormati, pemberian vaksin COVID-19 tentu tidak serta-merta dapat menghentikan penularan virus pandemi. Oleh karena itu setelah mendapat vaksin, ya, protokol kesehatan 5M yang tadi disebutkan ya, harus tetap terlaksana. Salah satunya ya memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Ada tambahan lagi, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, jangan kita berpikir bahwa setelah kita terima vaksin kita bebas sudah. Tidak pakai masker, mau ke momos, tangan ke momos, tidak pakai cuci tangan lagi, ya, tidak jaga jarak lagi, ya. Mobilitas kita juga kita tidak kontrol lagi, setiap hari bergerak kemana-mana tanpa menjaga diri. Ya, hasilnya vaksin itu bahkan tidak berguna. Kita tahu bahwa vaksin itu dimasukkan dalam tubuh untuk menjaga imunitas kita. Nah, daya imun manusia ini sebenarnya yang sendiri sudah ada dari makan, minum yang sehat. Itu imunitas kita sudah ada. Tetapi dengan adanya vaksin COVID ini justru menambah daya imun. Bapak Ibu yang saya kasih, pengertian kita tentang vaksin ini memang agak sedikit terpengaruh karena ada banyaknya informasi, banyaknya tutur kata bahkan dari pejabat di tingkat pusat yang membuat kita, wah kalau begitu kita tidak usah vaksin. Untuk apa saya vaksin? Setelah vaksin jangan sampai saya langsung lumpuh. Macam-macam biar diomong seperti itu. Nah, kita semua diharapkan kita yang hadir, karena yang divaksin pertama adalah para pejabat Eselon 2
para petugas nakes, ya harapan kita informasi tentang manfaat vaksin ini harus betul digaungkan sehingga orang banyak tahu dan mau dengan sadar tahu dan mau untuk datang dan divaksin COVID. Ya, kemarin saya juga nama ada dalam daftar nama untuk ini, tapi karena minta maaf saya tidak alasan saya kebetulan pilek berat, mandi malam, salah semai rambut, cuci rambut di malam-malam, pilek memang. Sekalian, mungkin ini beberapa hal yang saya anggap perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini, dan akhirnya marilah kita saling mendukung, bekerja sama, bahu-membahu untuk menanggulangi penyakit COVID-19 di Kabupaten Malaka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita, dan akhirnya dengan restu kita semua, dan atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan doa para leluhur, saya membuka kegiatan ini dengan resmi.
perasaan saat disuntik vaksin ini? Kalau perasaan biasa saja. Maksudnya usai rasanya seperti apa? Maksudnya perasaannya Setelah divaksin juga biasa. biasa, Tidak ada gejala apa. Ya. Mungkin apa harapan ke depan untuk masyarakat Malaka ya? Ya, harapannya masyarakat harus mengikuti karena ini kebijakan pemerintah. Pandemi ini kan semua tahu ya. Jadi tentu kebijakan pemerintah ini kan untuk melindungi masyarakat. Karena ada tahapan yang harus dibuat. Jadi vaksin ini harus didahulukan kepada pejabat publik, maka kami didahulukan. Saya 2 hari lalu sudah ikuti screening dan hari ini ikut vaksin. Dan saya sangat berterima kasih karena sudah divaksin. Ya. Harapannya itu bahwa masyarakat harus kita yakinkan ya, sebagai pejabat publik dan kita semua, terutama teman-teman media, harus kita yakinkan seluruh masyarakat Kabupaten Malaka bahwa vaksin ini tidak ada hal-hal yang kemudian nanti dapat merugikan. Harus kita yakinkan sehingga masyarakat itu bersedia dan tidak ada ketakutan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Oke, makasih Pak Dewan. Dari tim medis menyatakan bahwa kalau masih ada gejala tensi tinggi atau ada penyakit yang lain berarti itu belum bisa divaksin. Jadi saya tadi sudah 2 kali. Tadi pertama 167 lebih per 127, jadi bisa ditunggu 1 jam lagi. Setelah 1 jam ditensi lagi masih tetap 150-an sampai sekian. Jadi mereka dikasih sarang, dikasih resep obat untuk dipasang. Obatnya kasih untuk kita turunkan tensi dulu. Harus banyak istirahat, makanya istirahat nanti 3 hari atau 4 hari kesini lagi. Berarti masih ada peluang untuk divaksin lagi. Karena mereka tidak berani kalau dalam keadaan begini dikasih vaksin nanti ada apa-apa kan resikonya tinggi. Jadi inilah kita dikasih, jadi tunggu saja. Setelah minum ini kalau memang datang lagi tensi jadi baru divaksin. Oke. Ya, punya satu berapa?